Halo guys, ya tetap di channel saya ya, Yuni Gaye. Udah lama nggak unboxing. Nah hari ini pengen unboxing satu paket. Tada. Apa coba? Yang katanya nih flanker, salah satu flanker yang sukses, yang hype. So mau nggak mau penasaran juga. Mari kita buka apa coba. Ini parfum. Sebenarnya dimarketingkan untuk cowok. Sorry ya guys, karena tangannya cuma satu. Jadi mungkin agak lama. Atau saya bisa minta tolong anak saya. Luca, tu peux s'il te plaît, comme ça sera plus rapide de m'offrir ça. Tu vas dire bonjour? Oh, tu dis halo semuanya. Non. Attention. Takut gue. Malu-malu anaknya tidak mau say hello, tidak apa-apa. Yang penting dia mau ngebantuin emaknya untuk buka paket. Kalian penasaran kan? Ini baru aja paketnya saya ambil tadi ya di Pointer. Oke. Bisa kalian tebak? Ya, dari botol kalengnya mungkin kalian bisa nebak ya. Merci mon cœur. Ada sedikit sampel. Oh, ini buat rambut biasanya, Christopher Robin. Dan ini Biotem body lotion. Oke, tidak ada sampel parfum, tidak apa-apa. Balik lagi ke parfumnya sendiri. Dari kalengnya aja pasti kalian udah tahu ya. Ini kaleng silinder seperti ini, ciri khas dari Jean Paul Gaultier. Nah, ini juga masih ketutupan. Mudah-mudahan bisa dibuka sealnya ya. Atau harus panggil anak saya lagi? Gimana dong? Gimana dong? Susah banget. Enggak. C'est chiant. Enggak. Kasihan ya. Oh, moi je n'aime pas ouvrir. Oh ya, attention. Emaknya udah celaka, jangan dicelakain lagi. Oh, tak ada shirai, comme ça. Ya. Yes, seperti lah. Tuh kan? Kelihatan di situ. Oke guys, dir. Harus cari apa? Hore, merci. À nouveau. Nah, ini dia flanker terakhir dari Jean Paul Gaultier yang lemal, yang namanya lemal elixir ya. Waktu itu udah pernah saya lihat di reviewnya Om Sebastian. Jadi penasaran. Nih, udah kardusnya. Minta tolong apa namanya tadi, packagingnya juga minta tolong. Ternyata ini masih ada sealnya lagi. Gak apa-apa, ini bisa saya buka sendiri. Ya, jadi kalengnya warna kuning emas. Dulu suami saya pernah pakai lemal, cuman lupa yang mana. Yang memang sudah lama banget ya. Tuh. Ini yang ukuran 75 ml. Tadinya ragu-ragu apa mau yang ini atau yang paling besar 125 ya kalau nggak salah ya, 125 ml. Tapi saya pikir beli aja dulu yang ini ya. Ini bukanya ya bisa kalian lihat ya,
Siapa tahu ada apa namanya, kalian yang ada problem atau ragu-ragu apa yang kalian beli itu asli apa enggak nih, bisa kalian lihat. Sebagai contoh. Tentunya ini asli ya guys. Tuh. Dan bukanya kalau nggak salah di bagian bawahnya. Oke. Seperti biasa, bawahnya nih seperti ini. Nah, ini dia. Dan ini dalamnya. Tuh, cakep kan? Emang cakep-cakep si lini lemal. Tapi ini buat saya cakep banget karena warna kuning keemasannya. Itu bang square. Iya, ibu? No, ipa bu. Kata anakku nggak cakep. Tapi buat saya cakep. Coba bentar ya guys ya. Udah apa lah? Anakku mau main games, Roblox, Minecraft. Oke, jadi ini langsung spray ya, langsung spray, nggak ada tutupnya. Tapi ini mesti dibuka. Duh, susah deh. Nah, oke. Ini 75 ml juga udah pas banget ya untuk dipegang gitu. Kalau yang 125 kayaknya lebih besar. Tapi kayaknya ini ideal untuk dipegang, untuk dibawa kemana-mana, dan untuk dipajang. Ini sprayernya mau saya taruh di depan. Jadi cakep kan seperti ini. Tadi posisinya di belakang. Oke. Ini mau saya lepas dulu tangannya. Mau saya coba. Ini kenapa saya minat? Karena katanya yang review, karena memang review orang bisa beda kalau pas kita coba sendiri ya, karena efek kulit kita dengan parfum yang kita pakai itu efek kimianya bisa beda. Di orang lain mereka kecium di hidung mereka itu wangi A, di kulit kita pas kita semprot yang kecium di hidung kita bisa aja B gitu loh. Oke, apalagi ini baru nyampe. Tentunya bukan di gips ya. Oh. Awal penyemprotan beberapa detik langsung kecium ya, ciri khas wangi parfum cowok ya. Karena ada aroma lavender. Banyak parfum cowok seperti itu, aroma lavender yang menenangkan, juga mengingatkan saya dengan apa namanya, produk-produk barbershop gitu, khusus untuk cowok. Tapi kerasa segar, dingin, enak banget, dan tentunya relaxing ya. Ini parfum saya beli lumayan murah, walaupun kalau saya bilang di sini nggak bisa dijadikan patokan ya, sorry. Karena di sini saya di Prancis, terus di tiap toko yang saya beli, apalagi online shop ya, itu kadang-kadang agak berbeda. Ini yang paling murah saya dapat 75 ml tuh hampir 50 euro. So murah. Murah. Dan tentunya lebih murah lagi kalau yang saya beli 125 itu jatuhnya 80-an euro. Itu murah juga. Tapi ya, itu tadi setelah saya timbang-timbang, akhirnya saya lebih memilih yang ukuran 75 ml seperti ini. Dia itu selain warna gold atau kuning keemasan tuh, yang garis-garisnya ini apa namanya, transparan ya, jadi kalian bisa lihat jusnya transparan kayak coklat gitu. Oh pokoknya cakep deh, cakep.
Ini aromanya tadi yang benar-benar di detik-detik pertama itu kayak aroma barbershop yang relaxing, calming, cooling gitu karena hawa dinginnya. Nah, lavendernya udah mulai agak tipisan. Udah kayak mulai ada aroma manis-manis gitu. Tapi ini mungkin di video ini nggak saya bikin full review ya, karena memang ini baru sampai dan baru saya coba. Jadi ini baru first impression di awal penyemprotan dan mungkin baru di middle note-nya. Pokoknya so far lumayan enak, dan kenapa saya beli juga karena saya pikir dan saya lihat reviewnya itu katanya ini parfum yang manis, lebih ke arah vanilanya yang dominan, dan sebagai vanilla lovers ya, atau sebagai pencinta vanilla, saya benar-benar tertarik. Karena walaupun ini nanti mau saya kasihkan ke suami saya biar dia yang pakai, tapi kan bisa juga saya pakai juga, atau kalau dia pakai kan saya bisa mencium aromanya karena yaitu aroma vanilla. Tapi nantilah ya secara garis besarnya gimana. Pokoknya oke. Nah, gimana dengan kalian? Apakah kalian penasaran juga dan belum sempat nyoba keluaran terbaru dari Jean Paul Gaultier yang lini Lemal, dan khususnya Lemal Elixir ini ya, bisa kalian coba, bisa kalian cari. Nah, ini aja, kita kali ini mau ganti topik. Selain unboxing parfum Elixir Lemal atau Lemal Elixir dari Jean Paul Gaultier, saya mau sedikit membahas tentang SPL. Kalian pasti sering mendengar istilah SPL ya, alias Sillage, Longevity, Sillage, Projection, dan Longevity. Atau apa ya kalau bahasa Indonesianya, saya kurang tahu ya. Tapi kalau untuk SPL itu sendiri, bagi saya hanya mementingkan PL-nya saja. Nah, kalau Sillage-nya, Sillage itu istilahnya kalau misalnya kita pakai parfum, terus kita jalan kemana gitu, orang yang mencium atau yang kita lewati itu masih kecium jejak aroma parfum kita, atau pas kita berada di ruangan terus kita meninggalkan ruangan itu, masih beberapa saat itu masih kecium gitu. Apalagi kalau misalnya kalian balik lagi, entah itu beberapa menit, entah itu bisa dibilang sejaman, masih kecium, nah berarti itu Sillage-nya masih ada. Nah, untuk saya pribadi, Sillage saya nggak begitu penting kalau saya beli parfumnya, karena saya lebih mementingkan ke aroma yang bisa saya cium sendiri ya. Karena Sillage itu lebih ke orang lain ya, ke orang lain. Bisa jadi kebanyakan orang lain memuji kita, atau bahkan komentar yang negatif kalau misalnya mereka nggak suka, itu jadi lebih ke sisi orang lain, dan itu saya nggak pentingkan. Saya nggak mementingkan dapat pujian dari orang lain. Oleh karena itu saya nggak mementingkan Sillage itu sendiri. Walaupun jujur ya, yang namanya manusia, kalau dapat pujian, wangi kamu enak, kamu wangi banget atau gimana gitu ya, sejenisnya komentarnya yang positif, tentunya siapa sih yang nggak senang kalau dipuji. Walaupun tentunya juga ada beberapa adegan atau beberapa momen dimana orang itu ada bilang, ih ini wangi apa ya, wanginya kok gak enak banget. Walaupun mungkin orang itu nggak tahu itu wangi parfum yang kita pakai, atau langsung ditujukan ke kita, kan bisa juga kita jadi down gitu ya, atau jadi nggak enak hati. Nah, itu untuk Sillage. Nah, ke Projection. Nah, ini dia yang penting buat saya, kenapa saya beli parfum itu harus wanginya tuh kenceng, Projectionnya yang kuat, biar itu gampang kehirup di hidung saya. Karena saya membeli parfum itu untuk kenikmatan pribadi saya. Jadi saya pakai parfum biar saya kerasa wangi, nggak kecium aroma keringat, dan membangkitkan mood saya. Kalau misalnya saya kerja, kan sesekali tuh whiff atau aroma parfum yang saya pakai itu kan kecium, semilir gitu. Jadi
yang tadinya misalnya bete, lemes atau gimana, langsung moodnya bagus lagi. Itu dia salah satu alasan utama kenapa saya beli parfum, itu yang saya pentingin, projectionnya. Jadi kalau saya beli suatu parfum tuh ya itu indikasinya projection parfumnya tuh harus kenceng ya, harus buas atau nuklir gitu. Jadi kalau yang kedapatan parfum yang tipis-tipis gitu, yang skin scent gitu, rasanya kecewa buat saya. Walaupun tentunya buat orang beda-beda ya, tapi kalau saya itu dia, projectionnya harus kuat dengan alasan seperti itu. Dan tentunya harus juga ketahanannya di kulit saya tahan lama, setidaknya buat saya setidaknya 6 jaman, minimal 6 jaman. Kenapa? Karena jujur saya kerja di sini sejak tinggal di Perancis, kerja di sini sebagai kerja pabrikan gitu ya, pabrikan, jadi UMR gitu. Walaupun tentunya ada dukungan finansial dari suami dan dia lebih besar income-nya daripada saya, tapi ya saya tahu diri saya income-nya segini, tentunya pengeluaran orang beda-beda, tapi saya tahu pengeluaran saya segini berapa besarannya, budgetnya berapa. Jadi saya tahu diri kalau saya tuh nggak bisa beli parfum mahal-mahal atau banyak-banyak setiap bulannya. Jadi saya pengennya tuh kalau beli parfum tentunya sesuai apa yang saya mau dan juga setahan lama mungkin. Dan juga karena saya orang kerjanya di pabrikan, kan nggak bisa kayak orang kantoran yang ada lemari gimana gitu di depan duduknya, jadi setiap saat bisa spray ulang. Enggak, saya itu kan pakai loker-loker. Jadi kalau cuman pas mau istirahat ya baru ke loker gitu kan. Jadi, dan walaupun ke loker juga kayaknya gimana gitu, nyemprot-nyemprot ulang ntar diliatin kolega gitu kan, nggak enak. Jadi saya pengennya tuh sebisa mungkin saya pakai sebanyak-banyaknya di pagi hari sebelum berangkat kerja. Jadi sampai pulang tuh ya udah segitu aja, nggak pakai retouch lagi. Itu dia ya. Dan juga tentunya buat saya itu dengan kriteria seperti itu, yang projectionnya buas dan tahan lama minimal 6 jam, buat saya itu lebih worthy dengan pendapatan atau budget yang saya punya. Lain lagi kalau misalnya budget saya nggak terbatas, pokoknya saya bisa beli seberapapun harga parfum itu atau sebanyak parfum yang saya mau tiap bulannya. Mungkin saya nggak akan peduli dengan apakah parfum itu aromanya skin scent atau apakah parfum itu nggak begitu tahan lama, cuma 3-4 jaman habis itu bablas. Karena saya cuma suka aromanya, wanginya, saya beli. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Jadi sesuai kemampuan saya membeli parfum ya dengan kriteria seperti yang saya bilang tadi. Ya, jadi mungkin ada beberapa parfum yang udah saya jual atau pre-love, karena ya itu walaupun aromanya saya suka, tapi ternyata tidak begitu tahan lama, atau ternyata jatuhnya skin scent doang gitu loh ya. Jadi menurut saya itu nggak begitu worthy buat saya pribadi. Akhirnya saya pre-love, dan tentunya karena pre-love kan jadi walaupun harganya turun tapi tetap kan ada duit yang balik untuk bisa dibeliin parfum yang lain yang sesuai dengan keinginan saya. Itu untuk masalah SPL buat saya ya. Tentunya tiap pribadi itu beda-beda kriteria, beda-beda kondisi finansial, beda-beda keinginannya. Nah, kalau kalian gimana untuk masalah SPL? Ini wangi-wanginya kayak wangi-wangi madu. Balik lagi ya ke elixir ini. Madu, vanila, tongkebin yang manis-manis gitu, tapi masih nggak begitu kerasa cloying ya, karena masih ada kesan dingin segar, dan backgroundnya tuh masih ada lavendernya yang bikin relaxing gitu. Enak deh. So far di musim panas ini ya, bikin enak, bikin sejuk di cuaca panas, karena ya itu kesan relaxing dan dinginnya ini. Mungkin dinginnya dari aroma mint ya, enak. Tapi saya rasa juga cocok banget karena nanti mungkin jatuhnya lebih ke
manisnya. Entahlah ya, karena ini belum sampai yang dry down yang lama banget. Tapi saya rasa manisnya akan dominan nanti dan sangat lebih cocok di musim dingin. So, pokoknya nanti mungkin saya akan review ulang, apalagi pas mau musim peralihannya, musim gugur gitu, entahlah ya. Tapi saya rasa bakalan oke banget untuk musim dingin atau musim gugur, atau di cuaca sejuk, malam hari atau ber-AC. Tapi so far sih buat saya enak. Mudah-mudahan suami saya suka. Est-ce que c'est bon? Anak saya juga suka. So guys, gimana? So begini aja ya, semoga unboxingnya dan masalah SPL-nya bermanfaat buat kalian. Ketemu lagi di review-review saya selanjutnya. Bye-bye.